Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Wijayanti, nomor induk mahasiswa 180.001.5031 dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan teori dan aplikasi graf tentang graf pohon. Sebelumnya, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu ada definisi graf pohon, yang kedua ada terminologi, yang ketiga ada contoh graf pohon, dan yang keempat ada jenis-jenis berbagai penggunaan graf pohon. Kita mulai dari definisi graf pohon. Graf pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Perlu diingat, suatu graf G disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Jadi di sini ada contohnya graf terhubung. Setiap dua simpul ini terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Ini ada jalurnya. Di antara dua simpul ini juga ada jalur, ada jalur, ada jalur, ada jalur, dan ada jalur. Jadi ini bisa dikatakan graf terhubung. Kemudian yang kedua itu sirkuit adalah suatu lintasan tertutup yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Nah, di sini ada contoh sirkuit yang dimulai dari 1, kemudian kedua, ketiga, dan kembali lagi ke 1. Jadi ini bisa dikatakan sirkuit. Kemudian sifat-sifat graf pohon. Ada teorema, misalkan G sama dengan VE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di samping ini adalah ekivalen. Yang pertama ada G adalah pohon, yang kedua setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal, yang ketiga G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi, yang keempat G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi, yang kelima G tidak mengandung sirkuit. Penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Kemudian kita ke terminologi. Apa itu pohon berakar? Pohon berakar adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Ini satu buah simpulnya diperlukan sebagai akar, ini sebagai simpul A, ini sebagai akar-akarnya, dan diberi arah. Kemudian ada perjanjian tertentu yang menyepakati kalau arahnya itu boleh dihapuskan. Jadi graf pohon berakarnya menjadi seperti ini. Kemudian terminologi pada pohon berakar. Yang pertama ada anak dan orang tua. B, C, dan D itu anak-anak dari simpul A. Jadi A ini bisa dikatakan orang tua dari B, C, dan D. Kemudian lintasan. Lintasan dari A ke J itu adalah A, B, E, dan J sebanyak 3 lintasan. Kemudian saudara kandung. F adalah saudara kandung dari E, tetapi G bukan saudara kandung dari E, karena orang tua mereka berbeda. Di sini E dan F itu orang tuanya B, sedangkan G ini orang tuanya adalah D. Jadi mereka bukan saudara kandung karena orang tuanya berbeda. Kemudian upah pohon bisa dilihat di sini gambarnya. Kemudian ada derajat yang kelima. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat yang dimaksud di sini adalah derajat keluar. Sebagai contoh itu derajat A itu ada 3, 1, 2, 3. Kemudian simpul B ini ada 2 derajatnya, 1, 2.
Kemudian D ini, simpul D itu memiliki 1 derajat, dan C ini memiliki 0 derajat atau tidak memiliki derajat. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di samping ini berderajat 3, jadi ini 1, kemudian 2, kemudian di sini 3. Yang keenam, itu ada daun. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul di sini yang dikatakan simpul daun itu ada H, ada E, ada J, ada F, ada C, ada L, dan M. Kemudian yang ketujuh adalah simpul dalam. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Di sini ada B, anaknya itu E dan F. Kemudian simpul D, anaknya itu G. Simpul E, anaknya H, I, J. Dan simpul K, anaknya L dan M. Kemudian aras atau tingkat. Bisa kita katakan A ini adalah tingkat ke-0, BCD tingkat ke-1, EFG itu tingkat ke-2, HIJK itu tingkat ke-3, dan LM adalah tingkat ke-4. Kemudian yang ke-9, yang terakhir itu ada tinggi atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman. Dari graf pohon di bawah ini mempunyai ketinggian yaitu 4. Kemudian contoh graf pohon. Di sini ada contoh graf pohon. Yang pertama itu dia tertutup dan tidak memiliki sirkuit. Yang kedua, dia juga tertutup dan tidak memiliki sirkuit. Begitupun dengan yang ketiga, dia tertutup dan tidak memiliki sirkuit. Keempat dan kelima, dia tertutup dan tidak memiliki sirkuit. Sebagai pembanding agar tidak bingung antara graf pohon dan graf bukan pohon, di sini dicantumkan ada contoh graf bukan pohon. Nah, di sini grafnya itu semua tertutup, tapi di sini dia memiliki sirkuit. Jadi bisa dikatakan ini bukan pohon. Kemudian di sini yang contoh kedua itu dia tidak memiliki sirkuit, tapi ada simpul yang tidak memiliki jalur sehingga dia tidak terhubung. Jadi ini dapat dikatakan graf bukan pohon. Kemudian yang terakhir, jenis-jenis berbagai penggunaan graf pohon. Yang pertama bisa digunakan untuk pembuatan pipa saluran air PDAM. Dari PDAM ini disalurkan ke blok 1, blok 1, blok 1, blok 1, dan dari blok 1 ini bisa disalurkan ke pelanggan. Kemudian bisa juga digunakan untuk silsilah keluarga. Nah, di sini contohnya ada silsilah keluarga besar Mbah Kromo. Kemudian yang terakhir bisa digunakan pada instalasi listrik rumah. Dari meteran ini bisa disalurkan ke sikring 1 dan sikring 2, kemudian sikring 1 masing-masing bisa disalurkan, dan sikring 2 juga bisa disalurkan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.